Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-383 tahun 2025, pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Juni. Rangkaian acara dimulai dengan tablik akbar pada Kamis 5 Juni 2025 di Masjid Agung Ciamis sebagai pembuka kegiatan yang bernuansa religius. Milang Kala Ciamis ke-383 juga dilaksanakan pada Minggu hingga Senin 8 hingga 9 Juni 2025 di dua lokasi utama, yaitu Pusat Budaya Karangkamulyan dan Rest Area Karangkamulyan. Pada Rabu 11 Juni 2025 dilangsungkan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Ciamis di halaman pendopo Kabupaten Ciamis yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya SLKS bagi para PNS di lokasi yang sama. Tak hanya upacara dan pemberian penghargaan, Galuh Etnik Karnival yang di dalamnya menyuguhkan pertunjukan berbagai jenis kesenian dan budaya di Tatar Galuh hingga kabupaten kota tetangga ikut menyemarakan rangkaian Hari Jadi Ciamis ke-383. Pertunjukan seni budaya yang dipusatkan di halaman pendopo Bupati Ciamis itu juga menjadi daya tarik dan hiburan gratis bagi masyarakat umum. Esok harinya, Kamis 12 Juni 2025, digelar rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Ciamis bertempat di gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tentunya menjadi magnet tersendiri karena kehadirannya banyak warga Ciamis yang memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan orang nomor 1 di Jabar tersebut. Sementara, sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu, kegiatan ziarah ke makam leluhur digelar pada Jumat 13 Juni 2025 ke sejumlah lokasi bersejarah seperti Makam Ciwahangan hingga Astana Gede Kawali. Lokasi pertama yaitu berziarah ke makam Raden Adipati Arya Panji Jayanegara periode masa jabatan tahun 1635 hingga 1678. Yang merupakan bupati pertama bertempat di Ciwahangan Girang, Desa Imbanagara, Ciamis. Dilanjutkan ke lokasi kedua, ke makam Raden Tumenggung Wiradikusuma dengan masa jabatan dari tahun 1814 hingga tahun 1819 yang merupakan bupati ke-14 bertempat di makam Cigadung, Desa Imbanagara, Ciamis. Ziarah ketiga ke makam Raden Adipati Adikusuma di Gunung Galuh dari 1819 hingga 1839 yang merupakan bupati ke-15 bertempat di makam Gunung Galuh, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis. Rangkaian ziarah keempat yaitu ke makam Raden Adipati Kusuma di Ningrat periode tahun 1839 hingga 1886 yang merupakan bupati ke-16 bertempat di makam Jambansari, Selagangga, Kecamatan Ciamis. Selanjutnya ziarah kelima ke makam Raden Adipati Arya Kusuma Subrata yang memimpin Ciamis dari tahun 1886 hingga 1914 yang merupakan bupati ke-17 bertempat di makam Sukasirna, Kecamatan Ciamis. Kemudian ziarah ke-6 di makam leluhur Adipati Singacala yang berlokasi di Astana Gede Kawali. Setiap ziarah diawali dengan pembacaan sejarah singkat, doa bersama, dan tabur bunga oleh Bupati Ciamis didampingi istri dan unsur Forkopimda beserta para istri. Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri, persatuan, dan semangat membangun Kabupaten Ciamis yang lebih tertib, maju, dan berdaya saing. Makam Raden Adipati Adikusuma ini berlokasi di Gunung Galuh, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis. Berdasarkan peralihan pusat pemerintahan Galuh dari Imbanagara ke Cibatu, Raden Adipati Adikusuma tercatat sebagai Bupati Kabupaten Galuh kedua. Sedangkan menurut silsilah merupakan Bupati Galuh ke-15. Raden Adipati Adikusuma menjabat selama 20 tahun. Di masa kepemimpinannya, Kabupaten Galuh maju dalam segala bidang, mulai dari pembangunan, pemerintahan, dan bidang lainnya. Raden Adipati Adikusuma juga dikenal ahli di bidang keagamaan dan berjasa dalam menyebarkan agama Islam.
Selain itu, pada masa kepemimpinan Raden Adipati Adikusuma, Kabupaten Galuh memiliki komoditas hasil bumi unggulan berupa lada, kapas, dan kelapa. Makamnya yang menjadi Bupati Ciamis, kebetulan yang namanya Adipati Adikusuma. Terus dari sebagian yang dimakamkan di sini ada salah satu dari guru spiritualnya Kangjeng Adipati Adikusuma atau Bupati yang kedua dari mulai Bupati Ciamis Galuh. Dan kalau yang urutan dari Adipati yang ke-15, dan didampingi salah satu guru spiritualnya atau penasehatnya yang di sebelah sana. Kebetulan beliau dari utusan Kesultanan Cirebon. Sementara kalau dari urutan kesultanan itu yang namanya Kiai Bagus Satariah atau Haryana Tarja bin Syekh Sultan Tajul Arifin. Ini yang ke atasnya atau ke bawahnya urutan ke-15 keadipatian atau kedua dari kebupatian, anaknya yang dari ke-1 yang ada di Makom Imbanagara atau Cigadung, Raden Tumenggung Wiradikusuma, yang dilanjutkan dengan putranya atau anaknya yang melanjutkan pemerintahannya waktu itu, Kangjeng Arya Kusuma Diningrat yang di Jamban.